Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam untuk Mbak Mona serta teman-teman yang menonton. Perkenalkan, saya Tasya Finaya Ahmad. Saya Asafa Silmi Rizkiyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis iklan berdasarkan psikologi komunikasi dengan jurnal yang kami ambil dengan judul Pengaruh Iklan Pop-up Bukalapak versi Pahlawan pada YouTube terhadap Sikap Halayak. Berikut ini adalah salah satu contoh iklan pop-up Bukalapak yang biasanya muncul pada platform YouTube. Check it out! Kenal uki masih agak bahasa ini tuh. Biasanya kita ketuk lapang tuh. Ini ada kiriman buat abah di sini. Makasih. Ya, sama-sama. Sejak kecil, aku selalu ingin jadi pahlawanmu, pelindungmu, cahaya hidupmu. Neng, doain dagangan laku ya, biar kita cepat nikah. Dan sampai kapanpun, aku akan selalu menjadi pahlawanmu. Beliin baju baru dong. Okay. Check it out. Yo, jump it up. Hip, hip, hip. Papi, kosmetik mami udah habis. Oh, okay. Terima kasih, Papa. Tuan, jadi beli pengaman. Semua bisa jadi pahlawan dengan belanja di bukalapak.com. Makasih Tuan. Jadi latar belakang dari jurnal ini adalah masalah yang diangkat dalam jurnal ini, yaitu pengaruh iklan pop-up Bukalapak versi Pahlawan di YouTube terhadap sikap audiens. Penelitian ini ingin mengetahui seberapa besar dampak dari elemen audiovisual dalam iklan pop-up terhadap komponen sikap audiens, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Selanjutnya adalah alasan penelitian dari jurnal ini. Alasannya yaitu karena mulai meningkatnya penggunaan iklan online khususnya di platform YouTube, serta pentingnya untuk memahami bagaimana iklan tersebut bisa memengaruhi persepsi dan sikap audiens. Oke, selanjutnya di dalam jurnal ini ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengukur pengaruh iklan terhadap sikap audiens. Penulis ingin mengetahui seberapa besar pengaruh iklan pop-up Bukalapak versi Pahlawan di YouTube terhadap sikap audiens. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas iklan. Penulis berusaha mengevaluasi apakah elemen audiovisual dalam iklan pop-up Bukalapak efektif dalam menarik perhatian, membujuk, dan mempengaruhi audiens untuk mengambil tindakan seperti melanjutkan menonton iklan atau berinteraksi dengan produk yang diiklankan. Yang ketiga ada memberikan pemahaman tentang strategi iklan digital. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan bagi para pengiklan khususnya di platform digital seperti YouTube, mempengaruhi responden sehingga mereka dapat merancang iklan yang lebih efektif. Selanjutnya adalah metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini. Dalam jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kausal. Nah, apa sih pendekatan deskriptif kausal tersebut? Deskriptif itu adalah situasi yang menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang terjadi, yaitu bagaimana cara iklan pop-up Bukalapak versi Pahlawan di YouTube ini bisa mempengaruhi sikap audiens. Sedangkan kausal itu adalah situasi untuk menjelaskan hubungan sebab akibat, yakni mengukur pengaruh iklan pop-up Bukalapak sebagai variabel independen terhadap sikap audiens, yaitu komponen kognitif, afektif, dan konatif sebagai variabel dependen. Yang kedua adalah populasi dan sampel. Kami mengambil populasi untuk penelitian ini dari mahasiswa Telkom dengan populasi sebanyak 27.266 mahasiswa yang terdaftar pada tahun ajaran 2015 sampai 2016. Sedangkan sampel yang kita ambil itu sebanyak 100 responden dari mahasiswa Telkom tersebut. Yang ketiga ada instrumen dari pengumpulan data. Kami di sini menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data
yang sistemnya itu responden diminta untuk memberikan penilaian mereka terhadap beberapa item pertanyaan yang berkaitan dengan persepsi mereka terhadap iklan pop-up Bukalapak ini. Yang keempat ada teknik analisis data. Kami menggunakan 2 teknik analisis data dalam jurnal ini, yaitu analisis regresi sederhana dan analisis statistik deskriptif. Analisis regresi sederhana itu digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen untuk mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan analisis statistik deskriptif itu bertujuan untuk menghitung rata-rata tanggapan audiens terhadap komponen audiovisual iklan pop-up Bukalapak. Dan yang terakhir ada uji hipotesis. Penulis melakukan uji hipotesis dengan melihat nilai T hitung dan signifikasi. Dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari iklan pop-up Bukalapak terhadap sikap audiens dengan nilai signifikasi kurang dari 0,10. Oke, jadi selanjutnya ada hasil penelitian dari jurnal ini. Yang pertama ada pengaruh audiovisual yang signifikan, yaitu elemen audiovisual dari iklan memiliki pengaruh sebesar 57,5% terhadap sikap audiens, menunjukkan bahwa visual dan audio yang menarik berperan penting dalam mempengaruhi persepsi. Yang kedua ada respon positif terhadap iklan. Respon positif terhadap iklan yaitu secara keseluruhan, respon audiens terhadap iklan Bukalapak versi Pahlawan tergolong baik, dengan skor rata-rata 71,21% dalam hal ketertarikan dan perhatian. Yang ketiga ada sikap audiens yang cukup positif. Sikap audiens yang cukup positif terhadap iklan ini yang meliputi komponen kognitif, afektif, dan konatif mencapai 67,55%. Ini menunjukkan bahwa iklan tersebut berhasil memberikan kesan positif secara umum. Yang terakhir ada kecenderungan skip ad yang rendah. Meskipun terdapat opsi untuk melewati iklan setelah 5 detik, banyak audiens yang tetap menonton iklan hingga selesai, meski skor terkait hal ini lebih rendah dibanding aspek lain, yaitu sebesar 61,5%. Selanjutnya adalah kesimpulan dari hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini bisa dikategorikan baik karena iklan tersampaikan pesannya secara persuasif dan juga mudah diingat oleh halayak. Hasil dari penelitian ini juga menemukan bahwa sikap halayak pada saat menonton iklan pop-up Bukalapak berada dalam kategori yang baik. Bisa kita lihat dari komponen sikapnya, yaitu kognitif, afektif, dan juga konatif. Selanjutnya ada diskusi dan kritik dari kami. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihannya yaitu penelitian ini sangat relevan dengan tren periklanan digital saat ini, terutama dengan meningkatkan penggunaan platform seperti YouTube. Tema pahlawan dalam iklan juga relevan secara kultural, sehingga hasil penelitian memiliki kaitan yang kuat dengan audiens lokal. Yang kedua ada kelemahan. Faktor lain yang mempengaruhi sikap audiens selain elemen iklan itu sendiri, misalnya suasana hati audiens, preferensi pribadi, dan kondisi eksternal lainnya, kurang dieksplorasi meskipun disebutkan bahwa 42,5% sikap audiens dipengaruhi oleh faktor lain. Yang terakhir ada rekomendasi dari penulis. Di sini terdapat 4 poin penting. Yang pertama, penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih beragam. Penulis menyarankan untuk melakukan penelitian di masa depan dengan cakupan responden yang lebih luas dan lebih beragam, tidak hanya sebatas pada mahasiswa saja, agar hasil penelitian lebih representatif terhadap seluruh pengguna YouTube di berbagai demografi. Yang kedua, ada eksplorasi faktor lain yang mempengaruhi sikap audiens. Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya mengeksplorasi faktor-faktor eksternal yang lainnya yang dapat mempengaruhi sikap audiens terhadap iklan seperti preferensi pribadi, situasi ekonomi, atau suasana hati audiens yang tidak diamati dalam penelitian ini. Yang ketiga, ada optimalisasi elemen audiovisual dalam iklan. Rekomendasi praktis yang diberikan adalah untuk pengiklan agar lebih memperhatikan elemen audiovisual, karena penelitian ini menunjukkan bahwa komponen tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan iklan oleh audiens. Dan yang terakhir adalah penggunaan media digital yang lebih efektif. Bukalapak dan perusahaan lain disarankan oleh penulis untuk terus menggunakan media digital seperti YouTube dalam strategi periklanan mereka, tetapi dengan inovasi dan peningkatan yang lebih lanjut pada elemen-elemen yang telah terbukti efektif seperti konten yang relevan secara budaya dan emosional.
Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.